Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime terbaru di bulan Januari. Selamat ulang tahun. Bukan ulang tahun, Bang. Maksudnya selamat tahun baru. Nah, anime kali ini bergenre action, adventure, komedi, reinkarnasi, dan fantasi, berjudul S-Rank Monster, yang dimana banyak petualang datang di kota labirin Lewin yang dipenuhi oleh monster. Sang protagonis yang kehilangan nyawanya bereinkarnasi dan terbangun di sebuah labirin sebagai kucing imut dan lucu. Tapi jangan salah, sebenarnya wujud imutnya itu yang seperti kucing adalah bayi monster peringkat S alias Bahemoth. Lantas, seperti apakah kisah keseruannya? Nggak usah berlama-lama, mari kita langsung gaskan saja. Ya, inilah kisah seorang kesatria gagah berani yang semasa hidupnya menjadi penyelamat manusia dari serangan monster. Namun nyawanya diambang kematian karena dibunuh oleh suku iblis. Ironisnya, ketika terlahir kembali, si kesatria itu malah menjadi seekor Bahemoth alias monster level S. Dengan kata lain, si kesatria bereinkarnasi menjadi buruan para kesatria peringkat SS. Tapi syoknya, walau dikategorikan Bahemoth, bentuknya itu malah seperti kucing lucu. Di saat yang sama, tampak seorang wanita cantik bernama Arya baru bangun dari bobonya. No comment. Iya, Bang, kita sudah berjanji nggak akan bahas melon, Bang. Tapi, Bang, kayaknya bebannya berat, Bang. Lu udah janji lo, jangan mancing-mancing lo. Yuk lanjut. Setelah menyaksikan indahnya Arya, maksudnya setelah menyaksikan suasana di pagi hari, Arya bergegas mengganti pakaiannya dan bersiap melakukan pekerjaan sebagai petualang. Balik lagi ke kehidupan baru si kesatria yang kini menjadi seekor Bahemoth versi imut. Ya, kita panggil saja si kucing. Melihat adanya slime, si kucing tahu bahwa si monster hendak menjadikan dia makanan. Tentu saja si kucing tidak mau berakhir di perut monster, sehingga si kucing mencari cara melindungi diri dari sistem. Sesudah mendapatkan jurus, si kucing segera melakukan serangan. Ya, usai slime menjemput ajalnya, si kucing jadi salatri alias lapar. Lantas si kucing mencoba mencicipi slime. Ketika dimakan, ada manis-manisnya, sehingga si kucing menyantapnya dengan lahap. Lalu si kucing mengecek menu statusnya. Ternyata ada sebuah inventory penyimpanan. Dengan itu sisa slime diletakkan ke dalam penyimpanan untuk cemilan nanti. Oh, kayak anime isekai ya. Bang, ini isekai, Bang. Hah? Ya gitu? Ya lanjut. Sementara itu di sisi lain, Arya menggunakan kapal untuk pergi ke dungeon. Setelah sampai, Arya tidak langsung diizinkan masuk ke dalam dungeon. Namun sesudah menunjukkan maksudnya lencananya, Arya diperbolehkan ke dungeon. Sedangkan si kucing sedang berburu monster yang beragam jenis. Setiap kali monster dikalahkan, si kucing langsung melahapnya. Dan berkat aksinya, si kucing mendapatkan kekuatan dari mangsa-mangsanya. Sementara itu, untuk mencerahkan penonton, gelapnya dungeon, Arya memasang item yang memberikan penerangan. Kembali pada si kucing imut. Saat ini si kucing amat bahagia telah menemukan item harta karun. Karena selama menjadi kesatria, dia tidak pernah memiliki harta karun. Tanpa pikir panjang, si kucing bergegas membuka kotak harta. Melihat permata yang indah, si kucing auto terpukau. Sialnya, harta karun tersebut merupakan jebakan yang berisi lingkaran teleportasi, yang akhirnya si kucing dibawa pergi ke tempat monster level S berupa kadal yang gede sekali. Ya, karena tidurnya diusik, si kadal sangat marah. Makanya si kadal hendak memberikan si kucing penghakiman. Ya, si kucing di sini benar-benar masih lemah. Bahkan skill pelindung berupa tubuh iron tertembus hingga membuat si kucing terluka parah. Hampir saja si kucing akan dibunuh. Untungnya si kucing masih beruntung bisa kabur dengan skill sayap kelelawar. Sementara Arya dalam penyusuran dungeon, terkenang sosok kesatria yang dia kagumi sangat gagah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan kini Arya telah mengikuti jejak kehebatan beliau.
Di sisi lain dungeon, si kucing berjalan dengan luka yang sangat parah. Darah si kucing bercucuran di setiap lantai yang dia lalui. Yang akhirnya si kucing pun tak sanggup lagi membuka matanya. Melihat ada bayangan di sana, si kucing mengira dirinya bakalan mati. Namun ternyata Arya yang datang segera membawa si kucing keluar. Setelah sadar dari pingsannya, si kucing kaget. Dia sudah berada di kasur dan lukanya juga sudah dibalut. Tak lama Arya tiba. Dikira si kucing, Ciwi di hadapannya itu adalah seorang malaikat. Karena tampang dan penampilan Arya nampak seperti seorang dewi. やっと目が覚めたんですね。急に子猫ちゃんが倒れてるんですもの。びっくりしたんですよ。 Ya, sejak saat itu dimulailah keseharian si kucing bersama Arya. Si kucing juga memperoleh perlakuan yang sangat baik dari Arya. Bejir, si Arya lagi liatin apa tuh? Positif bang, positif bang. Iya, mungkin gue salah lihat. Ya lanjut. Tak terasa hari demi hari dilewati. Si kucing kini telah menjadi bagian dari kehidupan Arya. Setelah itu Arya yang mencari uang dari berburu di dungeon berpamitan dengan si kucing. Karena berhutang budi dan sudah dianggap keluarga oleh Arya, si kucing bersumpah akan mengabdikan dirinya. Makanya si kucing tidak akan membiarkan Arya dalam bahaya. Sehingga si kucing mengikuti Arya secara diam-diam. Saat si kucing memasuki dungeon, dia mencemaskan Arya yang dinas seorang diri. Kalian tahulah kalau Ciwi sendirian pasti ada yang Namun Arya begitu sigap ketika menghadapi kawanan goblin. Menurut si kucing, kecepatan Arya di luar nalar manusia. Meskipun Arya menanggung beban yang sangat berat. Tiba-tiba muncul satu goblin yang agak beda. Tapi Arya tidak gentar karena dia masih mampu bertarung. Sementara si kucing yang mengetahui si goblin Rengde yang merupakan mutasi varian jadi panik. Soalnya si goblin itu tidak bisa diremehkan. Benar saja, si goblin mengeluarkan serangan berupa sihir api skala besar. Arya yang soak langsung diselamatkan sama si kucing. Nah, karena si kucing takut ketahuan sebagai Bahemoth jika memakai skill, si kucing menyerang si goblin dengan koetan cap 3 jari. Alhasil si kucing berhasil menjauhkan si goblin dari Arya. Sepulang dari berburu, si kucing mendapatkan perlakuan istimewa dan ucapan terima kasih, membuat dirinya serasa di surga. Bang, gue pengen jadi kucing bang. Halah, gak pantas lu, mas ada kucing botak? Bang, kok gitu amat bang? Udah, jangan ganggu dulu, kita harus serius. Ya, lanjut. Tak lama tibalah mereka di Serikat Petualang. Arya yang baru datang langsung disapa oleh Kusman. Lagi-lagi, Kusman mengajak Arya menjadi bagian kelompoknya. Ya, hal ini bukan pertama kali Kusman mengundang dan Arya tak nyaman selalu menolak tawaran si Kusman kadal. Terlihat pula tampang kadal di raut wajah si Kusman ketika dia mendekati Arya. Dirasa sudah kelewatan batas, si kucing bergegas memberikan Kusman pelajaran. Tindakan si kucing itu memicu rasa sakit sekaligus amarah. Ya, melihat tingkah Kusman, seorang resepsionis serikat bernama Ana turun tangan. Bejir, ada karakter kesukaan si botak tuh. Bacot lu bang. Kenapa si anime ini udah bagus bang, malah ada Mananan lagi bang? Itu bukan Mananan, itu Ana si cantik jelita. Bacot lu bang, lanjut lah bang. Ya, lanjut. Ya, Ana mengingatkan kalau di serikat dilarang menodongkan senjata. Karena tidak mau berurusan dengan Ana, Kusman segera mengambil langkah 1000 alias kabur. Setelah urusan Kusman selesai, Ana memuji si kucing yang gagah berani melindungi tuannya dari bahaya. Mendengar ucapan Ana, si Arya menerangkan sudah kedua kalinya di hari ini si kucing melindungi Arya. Ucapan Arya dan Ana yang menyatakan dia seekor kucing dianggap kekeliruan oleh si kucing. Karena sebenarnya si kucing adalah Bahemoth. Nah, karena si kucing belum punya nama, Arya memberikan nama yaitu Tama. Setelah itu Arya terus tak henti membelai Tama karena kelembutan bulunya, sampai-sampai si imut geli dibuat Arya. Kagetnya Tama, si Arya malah mencet bijinya. Bejir. Tenang bang, untuk sementara waktu kita aman bang. Hah? Sementara waktu? Ya, lanjut. Ya, di sini Tama kembali dibuat kaget. Ternyata tuannya jago banget minumnya. Di kondisi mabuk, Arya merengek sebab Tama bersikap dingin. Habisnya, Tama lebih fokus pada diri sendiri ketimbang dibelai Arya. Setelah itu Arya membawa Tama ke pemandian. Mendatangi tempat seperti itu, Tama yang dulunya seorang kesatria merasa melakukan hal yang memalukan. Namun Tama mengingat dia juga seorang hamba yang mengabdi pada Arya. Jadi selaku bodyguard, Tama harus berada di sisi tuannya apapun situasinya. Waduh, kita nggak lihat ya. Iya bang, gue juga pura-pura nggak lihat ya. Goblok.
Ya, di kesempatan itu Arya curhat bisakah dirinya bertambah kuat seperti sosok pedang suci yang pernah menolong desanya. Mendengar julukan itu, Tama teringat tentang Alisa, sang pedang suci, pahlawan Ragnarok yang pernah menyelamatkan desa Ep seorang diri. Lalu Tama menghibur tuannya yang lagi galau. Esok harinya Arya membawa Tama ke serikat petualang lagi. Di situ Anna meminta Arya segera pergi sebab ada sesuatu yang merugikan Arya. Ternyata yang dimaksud Anna adalah Kusman. Si Kusman kadal. Secara bangga Kusman menunjukkan lembar perintah dari pemimpin wilayah. Isinya untuk mengeksekusi Tama yang telah menyerang Kusman. Tentu saja Arya tidak terima akan keputusan itu. Lalu Kusman mengajukan tawaran kalau Arya menang duel otomatis si Tama tidak bakalan diusik. Namun jika sebaliknya Arya harus rela dipersunting oleh Kusman. Oh jelas kami keberatan. Ya bang, gue juga keberatan bang. Ya, didasarkan hal itu warga pada tahu tujuan sebenarnya si Kusman hanyalah demi memiliki Arya seutuhnya. Untuk menyelamatkan Tama, Arya bersedia bertarung dengan Kusman. Kemudian sebagai wasit Anna memulai pertarungan. Berhubung dia mengatasnamakan Baron, Kusman yakin meskipun dia memberikan kesempatan pada orang lain untuk membantu, pastinya tidak akan ada seorang pun yang berani menantang Baron. Makanya Kusman percaya Arya bakalan berjuang seorang diri dan meremehkan si kucing. Sayangnya Kusman tak tahu bahwa Tama itu bukanlah kucing biasa, dia itu seekor monster rank S Behemoth. Lalu Tama mengajukan diri sebagai partner Arya. Menurut Anna, Tama salah peliharaan berjuang demi majikannya. Apalagi di mata Anna, si Tama itu bersikap layaknya kesatria. Setelah pertarungan berlangsung, Tama mengambil star duluan. Di situ Tama mampu menghindari sergapan Kusman. Masalahnya, Tama tidak akan bisa mengalahkan Kusman tanpa skill. Tapi bila dia menggunakan skill, Tama takut identitas Behemothnya diketahui. Nah, karena tak mau Tama dalam bahaya, Arya melancarkan serangan. Meskipun Arya punya kecepatan, dia masih kalah kuat dari Kusman. Bahkan Arya sampai terluka dan ujungnya terpojokan. Dengan bangganya, Kusman meminta Arya mengakui kekalahannya serta bersedia menjadi istrinya. Peristiwa itu membuat Anna dan warga dan penonton merasa kasihan terhadap Arya bila dipersunting oleh pria botak hidung belang macam Kusman. Ya, awalnya Tama sangat dilema, namun karena penonton masih ingin melihat Arya di anime ini, Tama langsung bergerak menyelamatkan Arya dengan skillnya. Ya, di situ Tama pasrah dirinya yang seorang monster bakal dibunuh oleh warga. Baginya keselamatan Arya yang terpenting. Makanya walaupun mati, Tama meninggoy dengan tenang tanpa penyesalan. Namun ternyata dugaan Tama salah. Baik Anna dan kawan-kawan beserta warga mengira si kucing merupakan elemental cat. Sehingga Tama yang mengerti bahasa manusia dan punya skill, dirinya tidak dianggap ancaman. Malahan warga menginginkan Tama jadi peliharaan mereka. Setelah itu diumumkanlah kemenangan Arya. Esok harinya Tama dan Arya menjalani kehidupan seperti biasa. Sungguh beruntungnya kini Tama kembali bisa tidur di kasur yang paling empuk sedunia. エルフ娘のペットとして暮らしてます。 S ランクモンスターのベヒーモスだけど。 Pagi harinya Tama bermanja dengan Arya. Namun bagi Arya sikap Tama itu masih kurang gimana gitu ya. Makanya Tama menyentuh telinga Arya. Mendengar suara aneh dari Arya, si Tama langsung bergegas menjauh karena kaget. Tapi si Arya malah minta lagi. Ya, permintaan Arya membuat Tama jadi geli. Karena majikannya bukan lagi seorang elf biasa, tapi sudah agak-agak gitu. Bang, tolong bang jelasin yang detail bang. Berisik lu, ini gue udah penuh kehati-hatian loh. Gak usah hati-hati bang, terobos aja bang. Bacot lu. Ya, sementara itu di toko, Pulkan seorang pandai besi sedang melakukan penempaan terhadap senjata pelanggannya. Tak lama Arya dan kawan-kawan datang bertandang ke toko Pulkan. Kemudian Pulkan menyambut kunjungan Arya. Melihat Tama yang heboh dibicarakan warga membuat Pulkan penasaran. Lalu Arya mengizinkan Tama beramah tamah dengan Pulkan. Bagi Arya, suatu keberuntungan dapat menemukan elemental cat seperti Tama. Tapi sebenarnya Tama merasa beruntung karena dirinya yang dipenuhi Dewi Fortuna dimanjakan oleh majikan yang cantik. Lalu Pulkan bingung mengapa Arya mampir ke tokonya. Sebab senjata Arya masih dalam pengerjaan. Ternyata Arya punya pesanan lain. Karena sudah melihat kemampuan bertarung Tama, Arya ingin Pulkan membuatkan perlawanan
perlengkapan untuk si imut. Mendapat permintaan itu membuat Vulkan senang, sehingga secepatnya Vulkan mengukur dan membuat desain perlengkapan tempur untuk Tama. Selagi Vulkan sibuk dengan urusannya, Arya meminta Tama menjadi partnernya. Tentu saja sebagai ajudan, Tama senang hati menerima tawaran dari sang majikan. Tak terasa dari malam ke pagi, Vulkan berhasil menyelesaikan pesanan Arya yang khusus dipersembahkan pada Tama. Setelah Arya datang, Tama langsung menggunakan pakaian yang sudah jadi. Arya begitu kagum melihat Tama yang imut dan kece. Tama sendiri tidak menyangka hanya dalam semalam saja Vulkan dapat menyajikan karya yang luar biasa. Namun mengenai senjata Arya masih memiliki masalah. Kalau Vulkan buat lebih ringan, otomatis itu pedang bakalan mudah hancur. Tak tahu letak kesalahannya di mana, Tama mengajak separti dengan Arya. Mana tahu kalau menyaksikan penggunaan Arya secara langsung, Vulkan dapat menemukan solusinya. Sehingga di hari itu Vulkan ikut pihak Arya ke dalam dungeon. Betapa hebatnya Vulkan, serangannya begitu mematikan. Tama sudah tahu kalau suku telinga harimau memang kuat-kuat, namun tak sangka saja Vulkan bisa sekuat itu. Lalu dikala Vulkan mendapatkan sergapan api, dia tidak terbakar sama sekali. Bahkan Vulkan mengeluarkan sergapan balik, menggunakan teknik turun-temurun keluarga suku telinga harimau. Menyaksikan skill turunan yang melindungi pengguna dari berbagai elemen, muncullah rasa kagum dari pihak Arya. Kini giliran Arya menunjukkan taringnya. Kebetulan ada Orc yang membuat bulu kuduk Arya merinding, sebab si Orc tampak menjijikan. Kemudian Arya mempercepat gerakannya dan melesatkan pedangnya. Namun gerakan Arya terbaca, jadinya bisa dihentikan oleh si Orc. Untungnya ada Tama yang melindungi dengan tubuh ironnya, sehingga Arya bisa langsung mengeksekusi si Orc. Usai melihat pertarungan Arya, Vulkan tahu hambatan si Arya. Gerakan Arya yang begitu beragam membuatnya terhuyung ketika memakai pedang panjang. Pengetahuan Vulkan dalam sekali lihat mengenai kekurangan Arya memicu decak kagum Tama dan si cantik. Nah, untuk latihan yang sesuai dengan teknik bertempur Arya, Vulkan menawarkan monster Roper yang menjadi lawan tanding. Hal itu mengejutkan Tama, soalnya kalau sampai terkena serangan Roper, si Arya bakal jadi adonan. Adonan apa, Bang? Nggak tahu, nggak usah nanya, Sat. Ya, membayangkan itu saja si Tama cemasnya setengah mati. Begitu pula dengan Arya, dia jadi ragu menghadapi Roper. Tapi menurut Vulkan, gerakan beragam Arya sangat pas diuji pada Roper. Lantas Arya langsung maju ke depan menggunakan skill kecepatan. Sayangnya gerakan Arya yang cepat terlihat terbebani. Bukan karena soal melon yang agak berat, melainkan pedang panjangnya itu yang membuat Arya kerepotan saat melangkah. Ya, meskipun hanya menggunakan satu pedang, Arya tidak menyerah. Sialnya itu pedang malah hancur. Sontak Vulkan menyerahkan sebuah belati yang dia rasa cocok untuk petarung kilat seperti Arya. Dan tadi sangka dengan belati sebagai senjatanya, Arya makin leluasa. Apalagi pergerakan variatif Arya tambah menyilaukan si cantik. Lalu tak lama Arya dapat menumbangkan musuhnya. Setelah itu pergerakan Arya makin tak terbaca dan kecepatannya naik lebih signifikan. Namun lendiran monster yang Arya babat membasahi dirinya. Ya, hal itu membuat Arya marah, sebab yang boleh melakukan itu cuman Tama, hewan imut kesayangannya. Waduh, gimana ini gue ngelek, nggak tahu maksudnya, bro. Halah, Bang. Bacot lu. Ya, demi pembalasan dendam, Arya menyerang secara membabi buta Roper yang tersisa. Kali ini yang Arya gunakan tebasan beruntun skill turunan yang baru saja dia peroleh usai memiliki sebuah belati. Ya, kekuatan Arya membuat Tama kagum pada sang majikan. Selagi tak ada yang melihat, Tama diam-diam menyantap Roper. Namun rasa dagingnya itu super alot dan pahit. Tapi berkat memakan si Roper, Tama memiliki semua kemampuan mangsanya. Sementara Arya masih dendam pada Roper yang memuntahkan cairan ke tubuhnya. Waduh, sampai segitunya ya. Halah, Bang. Halah mulu lu, Sat. Setelah itu Arya mengatakan alasan dia memakai pedang panjang ternyata karena mengagumi si pedang suci. Namun pedang panjang tidak cocok dan kini Arya menjadikan belati sebagai senjatanya. Menurut Vulkan, Arya yang sekarang pasti bisa menyusuri bagian terdalam dungeon. Kemudian pihak Arya tiba di lokasi yang terdapat pemandian. Melihat adanya batu filsuf, Vulkan yakin monster tidak akan mampir ke tempat itu. Kebetulan sekali para Ciwi merasa gerah dan lengket, makanya mereka akan membersihkan diri. Mengetahui para Ciwi mau mandi, Tama memalingkan dirinya. Namun si Arya mengajak Tama mandi bareng. Ya, sebagai jiwa kesatria walau mandi di kolam yang sama, Tama tetap menjaga kesopanannya.
Di situ Arya penasaran mengenai party Vulkan sebelumnya. Meski agak sedih, Vulkan menceritakan bahwa partinya telah bubar. Sebab anggota party terlibat cinlok alias cinta lokasi. Bahkan sampai ada yang hamil segala. Waduh. Ya, mendengar kisah itu tidak asing di telinga Tama. Soalnya Tama merupakan mantan petualang. Kagetnya Tama, si Vulkan mengatakan yang agak frontal, yang dimana Elemental Cat dapat melakukan kawin silang. Woi, ini obrolannya arahnya kemana sih, boy? Ke pancilingan, Bang. Bacot dulu. Lantas Tama segera memeriksa skill miliknya. Ternyata Roper yang disantapnya memiliki bakat kawin silang. Waduh. Gak usah kaget, Bang. Santai saja, Bang. Ya, mengenai kawin silang, Vulkan mengingatkan saat Tama dewasa nanti dia bisa melakukan hal romantis dengan Arya. Informasi tersebut membuat Tama kaget. Dia merasa dirinya tidak seliar penonton sampai harus berbuat anu dengan sang majikan gitu ya. Tapi sungguh edannya si Arya malah senang jika Tama punya keinginan melakukan anu dengannya. Makanya Arya tak sabar menantikan Tama yang tumbuh dewasa. Hah? Ini anime gimana ya? Ya, Vulkan tak menyangka ternyata Arya telah mempersiapkan mental semacam itu. Kemudian ketiganya mengamati pergerakan Minotaur Rengse. Walau si Minotaur bukan monster biasa, Arya memberanikan diri mencoba teknik baru yakni serangan beruntun. Sayangnya tak cukup kuat untuk membunuh Minotaur. Meskipun demikian berulang kali Arya melasatkan serangan. Menurut Tama, kecepatan dan kekuatan serangan Arya seiring berjalannya waktu makin berkembang. Di situ Vulkan ingin membantu Arya, namun tiba-tiba reruntuhan akan menimpa si Vulkan. Menyaksikan hal itu, Tama dengan gagahnya menggunakan teknik raw menjauhkan serpihan reruntuhan. Peristiwa itu membuat Vulkan kesemsem terhadap pesona Tama. Baginya si imut Tama sangat sejati sekali. Lalu tak lama Arya berhasil membunuh Minotaur. Ya, mendapat buruan luar biasa, Ana memuji Vulkan dan kawan-kawan. Apalagi mengetahui perkembangan Arya yang sangat signifikan membuat Ana terharu. Nah, setelah ketiganya merayakan keberhasilan mereka, di kesempatan itu Vulkan menawarkan diri membentuk party selamanya alias bukan sementara. Hal itu disetujui oleh Tama, makanya Arya juga senang ada Vulkan di sisi mereka. Yoroshiku onegaishimasu. Aratamete kanpai. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika tidur, Tama terhimpit di antara gunung-gunung tidak meletus yang memimpikan tentang Tama. Tentu saja Tama jadi baper, tapi sebagai kesatria, Tama lebih fokus pada pencapaiannya. Lalu dalam menu sistem, Tama melihat ternyata dia dapat berevolusi di wujud kedua. Namun kalau sampai Tama berubah, dia bakalan ketahuan dan tidak bisa berpetualang bersama Arya serta Vulkan. Mengingat kedekatan mereka, Tama menunda berevolusi. Esok harinya Tama menemui Arya di jalan-jalan. Tak sengaja mereka melihat dua preman memarahi anak yang tak sengaja menabrak kedua pria itu. Parahnya lagi, mereka ingin menjual bocil bernama Lala. Untungnya sosok Tama yang terkenal mengalahkan si Kusman Kadal membuat kedua pria itu ketakutan dan memilih untuk pergi. Ya, karena Lala yatim piatu, Arya membawanya ke gereja untuk diasuh di sana. Bahagianya Lala, anak-anak lainnya ternyata berkelakuan baik. Di situ Tama makin mengagumi majikannya. Tak hanya cantik dan kuat dan agak berat, Arya juga bersikap welas asih. Sebab Arya bukan hanya menitip anak-anak di gereja, tapi dia juga selalu memantau perkembangan para bocil. Setelah itu Arya bersama kedua partnernya mampir ke Serikat. Ternyata tujuan Ana memanggil ketiganya untuk memberikan lencana baru, sebab Arya telah naik ke Rengse. Nah, karena suasana yang begitu ricuh di depan mading misi menimbulkan tanda tanya pihak Arya. Kagetnya, penyebab keributan adalah serangan suku iblis di kota Renaud. Akibatnya, banyak warga Renaud yang menghilang. Arya yang tertarik dengan misi tersebut meminta penjelasan yang lebih terperinci pada Ana. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Waduh, ini anime sebenarnya seru bro, tapi melonya kebanyakan jir. Gak apa-apa bang, santuikan saja bang. Santuy-santuy, gue nggak enak sama penonton. Tapi bang, yang penting aman kan bang? Ya aman sih, nggak kena dolar kuning. Tapi gimana ya? Gak usah tapi bang, harus lanjut bang. Udah, gini aja deh. Kalau video ini dapat komen banyak dan juga like-nya, gue bakalan lanjut. Tapi sebaliknya kalau dikit ya, mungkin gak usah dilanjut ya. Setuju bang. Oke deh, ya udah, bye-bye.